Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Astrid Triani. Di video kali ini aku akan membahas mengenai komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Langsung aja ya ke video pembahasannya. Pertama ada komunikasi interpersonal, yaitu proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contohnya seperti percakapan bersama teman, percakapan bersama keluarga, maupun percakapan antara tiga orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja. Misal, saat kita menonton film, saat belajar, bahkan saat bekerja. Komunikasi interpersonal juga bisa disebut sebagai komunikasi antar pribadi. Efektivitas antar pribadi ditentukan oleh seberapa jelas pesan yang disampaikan. Ciri-ciri komunikasi interpersonal yaitu 1. Bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Kedua, memakai media tertentu, misal telepon, ponsel, dan email. Ketiga, dilakukan dua orang atau lebih. Keempat, bersifat terbuka dan komunikatif. Tujuan komunikasi interpersonal sendiri yaitu untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain, membantu orang lain berpikiran, memecahkan masalah, menyampaikan informasi, membina hubungan, mengenal diri sendiri, berbagi pengalaman, dan menumbuhkan motivasi, juga melakukan kerjasama. Kemudian ada proses komunikasi interpersonal, yaitu 1. Pengirim dan penerima pesan. Kedua, message atau pesan. Pesan adalah sinyal yang bekerja sebagai stimulus bagi komunikan. Pesan bisa berbentuk suara, bau, rasa, visual, dan kombinasinya. Ketiga, feedback, yaitu umpan balik. Dalam menyampaikan pesan, tentu kita akan menerima proses umpan balik. Feedback sendiri yaitu reaksi yang muncul ketika seseorang menyampaikan pesan. Dan orang yang menerima pesan juga bisa mendengar dan menerima pesan apa yang kita sampaikan. Keempat, kalimat pembuka. Kalimat pembuka ini bisa berisi kumpulan informasi yang diberikan sebagai pengantar sebelum informasi utama. Kalimat pembuka ini bisa untuk meyakinkan orang yang menerima pesan supaya bisa mengerti apa isi dari pesan tersebut. Kelima, channel atau media, di mana proses komunikasi membutuhkan media untuk menyalurkan pesan yang bisa sampai ke penerima. Nah, media dalam komunikasi interpersonal bisa berupa telepon, email, atau dengan bertemu secara langsung. Keenam, noise atau hambatan. Dalam komunikasi juga ada hambatan yang bisa mengganggu. Hambatan ini bisa menghalangi penerima pesan untuk memproses informasi dari pesan tersebut, dan orang yang menerima pesan juga bisa salah paham. Selanjutnya ada komunikasi kelompok, yaitu proses komunikasi yang terjadi antara tiga orang atau lebih yang tergabung dalam suatu kelompok atau tim. Dalam komunikasi kelompok, anggota kelompok dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi kelompok ini bisa terjadi secara formal dalam pertemuan rapat, diskusi, atau informal dalam percakapan santai antar anggota kelompok. Komunikasi kelompok sendiri adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, memecahkan masalah, serta mencapai tujuan bersama. Kemudian ada klasifikasi kelompok. Dalam ilmu sosial dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa faktor, yaitu ukuran, tujuan, status, dan peranan. Kemudian ada karakter komunikasi kelompok, yaitu 1. Bahasa dan sistem simbolik. Sistem simbolik ini cukup kata-kata, gerakan tubuh, dan tanda-tanda nonverbal. Kedua, norma dan nilai. Norma dan nilai ini dapat mempengaruhi cara komunikasi antara anggota kelompok. Gaya komunikasi. Gaya ini bisa bersifat formal atau informal, tergantung pada jenis kelompok dan tujuannya. Keempat, keterbukaan. Sikap keterbukaan akan mempengaruhi interaksi dan komunikasi antar anggota kelompok. 5. Pengaruh dan kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri dalam kelompok dapat mempengaruhi cara anggota kelompok untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Kelompok juga dibedakan menjadi dua, yaitu pertama ada kelompok deskriptif, yang merupakan kelompok yang dibentuk berdasarkan kesamaan karakteristik atau ciri-ciri tertentu.
Kelompok ini biasanya terbentuk secara alami dan tidak memiliki tujuan atau misi tertentu. Kedua, ada kelompok preskriptif, yaitu kelompok yang memiliki aturan dan norma yang harus diikuti oleh setiap anggota. Kelompok ini dibentuk dengan tujuan tertentu dan mempunyai struktur hierarki yang jelas. Kemudian ada fungsi komunikasi kelompok. Fungsi komunikasi kelompok sendiri pertama untuk meningkatkan keterikatan dan kebersamaan. Kedua, menentukan tujuan dan misi kelompok. Ketiga, meningkatkan efektivitas dan kinerja kelompok. Keempat, meningkatkan motivasi dan kepuasan anggota kelompok. Kelima, meningkatkan keterampilan sosial dan pemecahan masalah. Nah, berikut ada contoh nih dari komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Sekian pemaparan mengenai komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.